Berlatar di Los Angeles, di sebuah klub malam, kita diperkenalkan dengan seorang security bernama Mark, mantan atlet panco berkebangsaan Korea yang sejak kecil tinggal di Amerika. Malam itu, Mark bertemu dengan Jinki, warga negara Korea yang mengaku sengaja datang ke Amerika hanya untuk mencarinya. Jinki sebagai seorang promotor memohon pada Mark untuk mengikuti pertandingan panco yang sedang diadakan di klub tersebut. Singkatnya, setelah Mark menyetujuinya, Jinki yang sangat percaya pada kemampuan Mark pun langsung mendaftarkannya dengan mempertaruhkan semua uang yang ia miliki. Ready, go! Mark berhasil memenangkan pertandingan panco tersebut. Namun saat Jinki akan mengambil semua uang taruhan yang dimenangkan, ia dihajar oleh pria yang kalah dari Mark serta teman-temannya. Mark pun tidak tinggal diam, dia menghajar mereka semua untuk membantu Jinki. Sementara Jinki mengambil semua uangnya lalu pamit pergi pada Mark. Jinki berjanji akan menghubungi Mark lagi nanti setelah dirinya sudah sampai di Korea. Akibat menghajar orang-orang tadi, bos dari Mark marah karena menganggap Mark telah memukuli pengunjungnya. Mark pun dipecat dari sana. Beberapa bulan kemudian Jinki menelpon Mark. Jinki kembali menawarkan sebuah pertandingan kejuaraan panco yang diadakan di Korea. Keesokan harinya Mark langsung terbang ke sana. Jinki menjemputnya di bandara dengan mobil mewah yang sebenarnya mobil tersebut adalah mobil sewaan. Sembari makan siang, Jinki menjelaskan soal pertandingan panco yang diselenggarakan. Rencananya Mark hanya harus menang dari pertandingan tersebut untuk membawa mereka bertemu dengan seorang mafia olahraga bernama Changsu, menjadikannya sponsor, lalu kemudian menghasilkan banyak uang dari pertandingan olahraga panco taruhan dalam tanda kutip judai. 진짜 친한 사람이야? 응, 되게 친한 형이야. 그러면서 그 큰 손이 있는데 걔가 힘으로 축하해주면 되는 거야, 형. 어? Mark sebenarnya menolak karena tidak ingin terjerumus dalam judi perjudian. Tapi Jinki meyakinkan pada Mark bahwa semua proses tersebut hanya sementara saja. Setelah Mark dikenal banyak orang, Mark akan menjadi atlet panco profesional. Mengetahui Mark sedang mencari ibunya, Jinki memberikan alamat rumah ibunya yang sebelumnya sudah susah payah Jinki cari-cari. Beralih dari Mark yang sedang beristirahat di kamar hotelnya, Jinki menemui Changsu. Tanpa basa-basi, Jinki meminta Changsu kerjasama dengannya. Setelah Jinki menjelaskan semuanya pada Changsu, melakukan perundingan sebentar, akhirnya terciptalah kesepakatan bersama. Kesepakatannya, Jinki dan Mark hanya mendapatkan 10% dari semua keuntungan yang nanti akan didapatkan. Keesokan harinya, Mark datang ke alamat rumah yang diberikan oleh Jinki. Di rumah yang ia datangi, Mark bertemu dengan dua anak bernama Chunhyung dan Chunhye. 오빠, 너무 커. 야, 사람이야. 죽어? 할머니? 근데 이상한 사람이랑 말하면 안 됐주니. 아저씨 누구냐고요? Lalu di malam harinya Jinki membawa Mark menemui Changsu, dan di malam itu juga Mark disuruh menunjukkan kemampuannya. Dengan mudah Mark berhasil mengalahkan semua penantangnya. Jelas hal itu membuat Changsu sangat senang. Hanya dalam waktu satu malam itu saja Mark dan Jinki mendapatkan banyak uang. Keesokan harinya lagi Mark kembali mendatangi rumah ibunya berharap bisa bertemu dengan sang ibu. Namun kembali Chunhyung dan Chunhye lah yang ia temui. 저 아저씨 떴다. 엄마 혼자 있는데? 그만 말해. 저기 잠깐만. 경찰에 신고할 거예요? Berbeda dengan sikap kakaknya yang sangat ketus pada Mark, Chunhye malah menyukai Mark dan sangat ramah padanya. Chunhye bahkan memberitahukan pada Mark bahwa mereka hanya tinggal bersama dengan ibunya. Agar tidak menimbulkan fitnah dan kecurigaan, Mark tidak langsung menemuinya. Mark hanya memperhatikan dari kejauhan. Karena penasaran siapa wanita yang tinggal di rumah ibunya, Mark pun mengikutinya sampai di pasar modern. Tapi di sana Jinki memergokinya lalu memberitahukan namanya. Dia adalah Sujin, penjual pakaian di sana. Jinki lalu mengajak Mark makan malam sekaligus untuk membicarakan hal penting yang harus dilakukan Mark di pertandingan yang akan datang. Atas perintah Changsu, Mark diharuskan menang di pertandingan pertama, lalu kalah di pertandingan kedua. Jinki memohon pada Mark untuk menurutinya demi karir mereka bersama. Dalam pertandingan tersebut, Changsu juga meminta Kombo, seorang atlet panco nomor 1 di Korea, untuk datang dan mengamati pertandingan. 무슨 소리야?
야, 이게 쭉쭉쭉. 오케이. 눌러. Sesuai rencana, Mark menang di pertandingan pertama. Namun saat jeda sebelum pertandingan kedua, Mark melihat Changsu sedang merundung Sujin karena memiliki banyak hutang padanya. Singkatnya, ketika pertandingan kedua dimulai, di mana di pertandingan kedua ini Mark yang diharuskan kalah, Mark malah tidak melakukannya. Mark menang lagi, membuat Changsu yang melihatnya kesal dan langsung memutus hubungan kerjasama dengannya. Akibat hal itu juga, Changsu yang mengaku telah mengalami kerugian besar akibat Mark tidak mau menuntut ganti rugi pada Jinki. Mark datang menolong Jinki mengakibatkan kekacauan di sana, membuat beberapa petugas keamanan datang untuk menghentikan mereka. Jinki dan Mark ditahan karena membuat onar. Jinki protes, mengapa hanya mereka berdua saja yang ditahan sementara Changsu dan anak buahnya dibiarkan begitu saja. Petugas keamanan mengaku mencurigai Jinki dan Mark karena mereka baru melihat Jinki dan Mark ada di sana. Jinki pun menjelaskan bahwa Mark adalah seorang atlet panco yang menjuarai kompetisi panco di beberapa kota di Amerika. Agar lebih meyakinkan lagi, Jinki pun menantang si petugas melawan Mark untuk membuktikannya. 왜요? 쫄았어요? 우리 말이 진짜인지 아닌지 확실한 한 판에. 뭐 붙여놔하지 마. Meskipun Mark berhasil mengalahkan si petugas dalam pertandingan adu panco sekaligus berhasil meyakinkannya, tapi semua itu belum cukup. Beruntungnya, Sujin datang ke sana mengajukan permohonan untuk membebaskan Jinki dan Mark. Sujin menjelaskan bahwa Mark adalah putra ibunya. Sembari menunjukkan foto-foto Mark saat kecil bersama sang ibu, Sujin mengungkapkan bahwa sang ibu telah wafat sekitar 1 tahun yang lalu karena kanker. Karena permasalahan ekonomi lah yang membuat ibunya dahulu meninggalkan Mark kecil untuk diadopsi. Setelah mendengar penjelasan Sujin, petugas pun membebaskan Mark dan Jinki. 애들까지 와줬는데. 고맙습니다. 삼촌, 여기 타면 돼. 진짜 크다. Di pagi harinya, Mark yang tinggal bersama Sujin memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut karena merasa tidak enak pada Sujin. Namun saat Mark akan pergi dari sana, ia berpapasan dengan 2 orang rentenir anak buah Changsu yang akan menagih hutang pada Sujin. Mengetahui besarnya bunga yang diberikan Changsu pada setiap uang yang dipinjamkan, Mark pun mengusir mereka berdua. Junheong dan Junhee yang tidak sengaja melihat Mark mengusir para rentenir merasa kagum, meminta Mark untuk tetap tinggal, lalu mengajaknya makan bersama. Karena bahan makanan enak yang dimasak Mark menjadi tidak enak tadi adalah bahan makanan yang terakhir hari itu. Dan saat ini Mark juga sudah tidak memegang uang sepeser pun. Mark lalu mengajak anak-anak menyusup ke pernikahan orang yang tak dikenal untuk makan gratis di sana. Beberapa kali Mark berhasil mengusir para rentenir yang terus saja datang menagih. Beralih pada Changsu, saat ini dia berencana akan merekrut Punch, seorang mantan legenda atlet panco di Korea, rekan tim dari Combo. Namun dia dikeluarkan dari tim karena selalu menghancurkan tangan lawan-lawannya dan ketahuan menggunakan doping. Kembali pada Mark, saat ini Jinki memintanya untuk mengikuti pertandingan panco kecil-kecilan yang diselenggarakan oleh Combo di Busan. Untuk membuat Mark mau mengikuti pertandingan tersebut, Jinki menggunakan anak-anak untuk memaksanya. 부장가자! 있었어? 부장! Singkat cerita, keesokan harinya sesampainya di Busan dengan disorot beberapa awak media, Mark melakukan pertandingan panco melawan Combo. Adu kekuatan tangan tersebut berlangsung dengan sangat sengit. Meskipun akhirnya Combo kalah dari Mark, tapi Combo memiliki jiwa sportivitas yang sangat tinggi. Dengan besar hati Combo menerima kekalahan dan mengakui kemampuan Mark. Semenjak saat itu, Mark dan Combo serta timnya menjadi teman akrab.
Dengan dibalut kisah perjalanan dan perjuangan hidup Mark sejak kecil, pertandingan Panco di Busan kemarin yang dimenangkan oleh Mark pun disiarkan di beberapa saluran TV. Sejak kecil Mark yang menjadi anak adopsi tinggal di Amerika. Di sana dia sering mendapatkan perlakuan rasis dari teman-temannya. Mark kecil juga harus hidup sendiri karena orang tua angkat yang mengadopsinya meninggalkannya. Mark mengawali debut karir panconya setelah memenangkan juara 1 panco di Ohio. Dan setelah itu Mark berhasil meraih beberapa medali emas di beberapa kota lainnya. 다녀왔습니다. 다녀오셨어요? 근데 엄마, 저 운동화요. Saat sedang mengantarkan anak-anak ke sekolah, Mark kembali mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari seekor anak orang kaya kurang adab dan ibunya yang sama-sama pelengernya. Junhee dan Junhyung membela Mark, mengatakan bahwa pamannya adalah atlet panco profesional yang nanti akan menang di pertandingan panco internasional. Saat itu Junhee pun meminta Mark berjanji padanya untuk memenangkan kompetisi panco yang akan diselenggarakan sebentar lagi. 이따 봐. 같이 가. 나 미팅 있는 거 깜빡해서 먼저. Mark penasaran dan ingin tahu kemana Jinki selama ini pergi karena beberapa waktu dia selalu menghilang entah kemana. Malam itu Mark mengikutinya sampai di sebuah parkiran hotel bintang 5. Jinki memperkenalkan ayahnya yang bekerja sebagai penjaga pintu parkir keluar masuk hotel. Jinki mengaku bekerja paruh waktu untuk membantu sang ayah. Jinki memiliki keinginan besar untuk menjadi orang sukses agar bisa membayar semua hutang-hutang ayahnya. Terlihat dari perlakuan beberapa tamu hotel yang merendahkan sang ayah menjadi alasan kuat Jinki berusaha sangat keras agar ayahnya tidak lagi direndahkan oleh orang lain. 아, 준영이는 컴퓨터도 잘하네. 이메일 쓰는 거 봤는데 할머니가 삼촌한테 이메일? 네. Junhyung memberitahu Mark saat nenek masih hidup dia sering mengirimkan email pada Mark. Dari email yang dikirimkan ibunya, Mark mengetahui bahwa Sujin ternyata bukanlah adik kandungnya. Mark membaca email dari sang ibu terus meminta maaf pada Mark karena tidak memiliki biaya untuk pergi ke Amerika mencarinya dan membawanya kembali ke Korea. Suatu hari sang ibu bertemu dengan Sujin di sebuah minimarket karena merasa kasihan pada Sujin, mengingat bagaimana susahnya hidup menjadi seorang ibu dari 2 anak tanpa suami. Ibunya pun mengajak Sujin dan kedua anaknya untuk tinggal bersama di rumahnya. Sang ibu mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyayangi Mark. Sang ibu berkali-kali meminta maaf pada Mark karena sudah meninggalkannya. Mark yang mengetahui kebenaran tersebut merasa kecewa dan merasa dibohongi oleh Sujin. 뭐야, 다들 축 처져서. 할머니. Saat mengunjungi makam ibunya, Mark mengungkapkan rasa kekecewaannya pada Sujin karena sudah membohonginya. Mark yang awalnya merasa sangat bahagia karena merasa masih memiliki keluarga menjadi sangat hancur hatinya ketika mengetahui kebenaran tersebut. Meski Sujin sudah menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud untuk membohongi Mark, tapi Mark pergi dari sana tidak mau mendengarkan penjelasan Sujin. Jinki pun berusaha membujuknya, namun tetap saja karena saat ini perasaan Mark sedang tidak baik, Mark pun memutuskan untuk pergi dari sana. 형 멋대로야. 내가 형 위해서 한 게 얼마? 진기, 네가 나를 위해서 했다고? 그럼 지금 여기 왜 있는데? Setelah Mark menyendiri dan merenung untuk beberapa saat, Mark mengingat kembali bahwa saat ini adalah kesempatannya untuk meraih mimpi, menjadi seorang atlet panco profesional. Mark juga tidak ingin mengingkari janjinya pada Junhee. 1 minggu sebelum kompetisi panco dimulai, Mark berhasil bangkit. Mark selalu rutin melakukan latihan dan mempersiapkan diri untuk kompetisi nanti.
Singkat cerita, 1 minggu kemudian kompetisi panco nasional dengan hadiah $100.000 pun dimulai. Kompetisi yang diikuti oleh beberapa atlet panco dari mancanegara. Kompetisi tersebut bukan hanya mendapatkan hadiah yang besar, tapi juga jenjang karir yang cerah bagi atlet panco. Karena siapapun yang menjadi pemenangnya akan mendapatkan sebuah kesempatan emas diundang langsung ke kompetisi kejuaraan kelas dunia. 손이 저렇게 풀리. 그렇지. 스탑. 위로 가죠. 네. 손에 끈을 묶고 역시 콤보. 백경열 선수 손목이 죽었었는데 조금만 더 눌러. Melihat potensi besar dari Mark yang akan keluar menjadi juaranya, Changsu yang sudah mendapatkan banyak investasi dari beberapa pihak merasa panik. Changsu pun menyiapkan uang $200.000 untuk menyuap Jinki agar Mark kalah di pertandingan. Jinki tergoda dengan nominal yang lebih besar daripada hadiah kompetisi. Merasa dilema besar karena dari setengah uang tersebut bisa untuk melunasi semua hutang-hutang ayahnya. Jinki pun mencoba membujuk Mark, tapi jelas hal itu ditolak mentah-mentah oleh Mark karena saat ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk menggapai mimpinya. Dan lagi Mark harus menepati janji pada anak-anak untuk menang dalam kompetisi. Mark sudah sampai sejauh ini, ditambah lagi anak-anak datang ke sana untuk memberikan dukungan langsung padanya. Pertandingan semifinal antara Mark dan Combo pun berlangsung dengan sangat sengit. Beberapa pengulangan terjadi karena saking kuatnya tenaga di antara mereka, membuat genggaman terlepas dan untuk kedua kalinya Mark berhasil mengalahkan Combo, menjadikan Mark orang pertama yang masuk ke final. 기술의 콤보. 대단해요. 힘의 마크. Jeda istirahat sejenak sebelum pertandingan final, Mark menolong Jinki yang sedang dipukuli oleh Changsu karena menolak menerima uang suap darinya. Pertandingan final pun dimulai. Mark berhadapan dengan Punch yang berniat ingin melukainya. Sujin juga menyusul datang ke sana untuk mendukung Mark secara langsung. Dan benar saja, saat pertandingan dimulai dan terjadi slip, Punch dengan sengaja menarik jempol Mark untuk mencederainya. Saat pertandingan kembali dimulai, sembari menahan rasa sakit, Mark sekuat tenaga mengimbangi tenaga super besar yang dimiliki oleh Punch karena Punch menggunakan doping. Di detik-detik terakhir, tangan Mark hampir menyentuh ke bawah. Namun untuk sesaat Mark melihat teman-temannya dengan sepenuh hati mendukung dan mendoakannya. Seketika seakan tenaga dan kekuatan Mark meningkat secara drastis. Dengan cepat Mark mengembalikan keadaan dan kemudian Mark pun berhasil mendorong jatuh kekuatan tangan Punch dan Mark pun menjadi pemenangnya serta resmi menjadi perwakilan negara sebagai peserta dalam kejuaraan panco dunia. Semua teman-teman yang mendukung Mark secara langsung maupun melalui siaran TV begitu sangat terharu dengan kemenangan yang diraihnya. Kini Mark belajar bahwa keluarga bukan hanya mereka yang memiliki hubungan darah, melainkan mereka yang selalu ada di belakang kita di kala kita susah maupun senang. Beberapa minggu kemudian Mark yang telah tinggal bersama dengan Sujin, Junheong dan Junhye untuk sementara waktu ini harus berpisah dari mereka karena Mark bersama Jinki saat ini sedang mengikuti kompetisi kejuaraan panco kelas dunia dan film pun selesai. Kira-kira seperti itulah kisah dari film Champion yang dirilis pada tahun 2018. Film yang penuh pelajaran tentang arti perjuangan dan keluarga. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan beri tanggapan saja di kolom komentar di bawah. Dan tentunya terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mengklik dan menonton video ini. Terima kasih juga sudah mensupport channel ini, karena Jajang Irevil, channel kesayangan kita sudah 2000 subscriber. Alhamdulillah ya Allah. Sekian dari Mimin, sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.